Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri dalam rangka thalabul ilmi, dan pembahasan di malam hari ini pembahasan yang ringan-ringan saja tentang amalan-amalan harian, pekanan, bulanan sampai kepada tahunan yang kalau seandainya kita luputkan, maka tentu kita akan mendapatkan penyesalan di hari yang tidak ada lagi penyesalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang sering kita dengar di dalam Al-Quranul Karim adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam mencari kebaikan. Karena yang namanya usia manusia itu terbatas. Ada saatnya manusia itu akan dijemput dengan ajalnya. Maka disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 56 sampai 58, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan penyesalan manusia di hadapan Allah. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin, au antakula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin, au takula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalan aku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dulu memperolok-olok agama Allah. Atau agar jangan ada orang yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada orang yang berkata ketika melihat azab Allah, sekiranya aku dapati kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Penyesalan-penyesalan ini pasti satu hari akan dikatakan oleh kita. Jangankan kita manusia yang tidak lepas daripada salah dan dosa, para malaikat loh yang jelas-jelas tidak punya dosa saja, pada hari kiamat akan mengatakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadati, maha suci engkau ya Rabb, kami betul-betul belum mampu untuk beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Itu malaikat. Macam mana kita? Makanya mumpung Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia kepada kita, maka Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Karena Allah juga mengatakan dalam surah Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Sesiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan dia adalah seorang mukmin, mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billah. Bersemangatlah kalian di dunia ini mencari yang bermanfaat untuk kamu raih dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, dan masa lapangmu sebelum datang kesibukan kamu, dan masa kehidupanmu sebelum datang kematian. Lah ayat-ayat dan hadis ini yang sering kita dengar adalah motivasi kepada kita supaya kita pandai-pandai mencari amalan-amalan yang kelak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan apa saja yang harus kita jaga dalam keseharian kita, kemudian juga dalam pekanan kita, dalam bulanan kita, bahkan dalam tahunan. Inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama amalan harian. Jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallah ahdun an yudkhilahul jannah. Salat 5 waktu yang Allah telah tetapkan bagi hamba-hambanya. Barang siapa yang mendatangkan salat 5 waktu itu, dia tidak pernah meremehkan akan salat 5 waktu itu, memang betul-betul dia jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan janji kepada orang yang menjaga salat 5 waktu itu, an yudkhilahul jannah, untuk memasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya kata Rasul, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Tapi siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu itu, maka dia tidak akan dapat perjanjian yang akan menyelamatkan kita ke dalam surga. Tetapi kata Rasul, kalau Allah mau Allah akan azab dia, atau kalau Allah mau Allah akan ampuni dia. Lihat di sini bagaimana Nabi SAW memberikan jaminan surga bagi orang yang menjaga salat 5 waktu. Bahkan ada lebih hadis-hadis itu ancaman-ancaman berat bagi orang-orang yang tidak pernah memperhatikan salat 5 waktu. Contoh, Rasul mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'auna wa haman wa ubay ibn khalafin. Siapa yang menjaga salat 5 waktu kata Rasul, maka dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan bukti dan juga keselamatan pada hari kiamat. Tapi siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu,
dia tidak akan dapat cahaya, dia tidak akan dapat bukti, dia tidak akan selamat, bahkan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf, kata Rasul. Lihat bagaimana ancaman orang yang melalaikan solat 5 waktu. Dikumpulkan satu neraka dengan Qarun, dikumpulkan satu neraka dengan Fir'aun, dikumpulkan satu neraka dengan Haman dan Ubay ibn Khalaf. Ngeri, kawan. Ya. Kenapa kemudian Nabi SAW mencontohkan 3 manusia durhaka ini? Pertama, Qarun. Qarun dikenal dengan apa? Dengan kekayaannya. Karena biasanya kekayaan itulah yang melalaikan solat. Kemudian yang kedua, Rasul contohkan dengan Fir'aun. Fir'aun dikenal dengan kekuasaannya. Karena kekuasaan itulah terkadang melalaikan solat. Kemudian Haman, Perdana Menteri Fir'aun. Maka di antara yang melalaikan solat juga adalah para penjilat penguasa. Kemudian Ubay ibn Khalaf, seorang tajir, pedagang, sukses dia. Maka biasanya yang melalaikan solat juga karena sibuk mengejar dunia dengan usahanya. Inilah kenapa kemudian Nabi SAW mencontohkan 4 manusia durhaka ini yang akan dijadikan satu neraka dengan orang-orang yang tidak menjalankan solat 5 waktu. Maka amalan yang pertama, jangan tinggalkan solat 5 waktu. Sibuk apapun, tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Karena solat yang 5 waktu itu wajibnya itu sifatnya mutlak. Namanya wajib sifatnya mutlak itu tidak bisa gugur dengan sakit, tidak bisa gugur karena perang, tidak bisa gugur dikarenakan safar. Bahkan dalam kondisi apapun, baik aman ataupun tidak, baik sakit ataupun sehat, baik mukim ataupun safar, baik di darat ataupun di lautan, maka solat wajib itu tidak bisa ditinggalkan. Selama akalnya masih ada, maka tidak bisa ditinggalkan. Kecuali kalau sudah akalnya enggak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan harian, jangan meninggalkan qiraatul Quran. Setiap hari kalau bisa baca Quran. Walaupun pamannya tidak harus berjuz-juz kan begitu ya. Bacalah Quran itu walaupun 1 surat, 2 surat, surat pendek yang mungkin kita hafal atau kita ambil mushaf. Karena Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca 1 huruf saja dalam Quran, maka setiap 1 huruf itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, kata Rasul. Lihat pahala orang yang membaca Quran. Dan saya kira antum punyalah hafalan-hafalan atau stok-stok hafalan surat-surat pendek, masa tak hafal? Walaupun masih setiap hari mengulang-ulang wadduha, inna a'tayna, surah al-ikhlas, muawwidhataini, tidak ada masalah. Karena membaca Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang Nabi SAW mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi jangan pernah meninggalkan Al-Quran, setiap hari baca walaupun tidak banyak, karena ini penyebab syafaat pada hari kiamat. Bahkan Nabi SAW menganggap orang-orang yang membaca Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran itu manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Di zaman Nabi SAW, ikhwan, Nabi SAW itu terbiasa kalau malam itu terkadang berjalan-jalan di ganggang kota Madinah. Dan Nabi SAW
terkadang berhenti di satu rumah yang dalam rumah itu ada orang membaca Quran. Jangan cerita zaman Nabi kan, zaman kita kecil-kecil saja di kampung, di desa itu masih terdengarlah orang baca Quran itu dari rumah ya. Kalau sekarang mana ada dangdutan yang ada ya. Yang keluar itu entah apa yang keluar suara itu. Tapi zaman dulu masih kita dengarlah baca-baca Quran dari rumah gubu-gubu, apalagi di musola-musola langgar-langgar itu. Lah apalagi di zaman Nabi. Kalau malam itu para sahabat Nabi SAW suka membaca Quran sehingga suaranya seperti tawon. Jadi satu malam Nabi SAW tiba-tiba kemudian singgah di satu rumah karena menakjubkan bacaannya. Sampai terlenanya Rasul dengan bacaan Quran oleh penghuni rumah itu. Rasul tidak sadar berdiri lama sampai mendekati subuh. Ketika dia sadar dia sudah mau dekat subuh nih, langsung balik dia karena dia harus mengimami salat subuh kan. Lalu selepas salat subuh dia panggil penghuni rumah itu. Rupanya penghuni rumah itu namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya Abu Musa, kemari kamu. Kata Abu Musa, ya wahai Rasul. Kata Rasul, tahukah engkau ya Abu Musa, semalam aku berdiri di samping rumahmu. Aku mendengarkan suara Qur'anmu yang indah. La sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu hai Abu Musa seperti lantunan suara Nabi Daud ketika taranum Zabur. Ingat mukjizat Nabi Daud itu, dia diberikan suara yang sangat banyak. Lebih daripada 70 suara Nabi Daud itu bisa melantunkan Zabur. Dan setiap satu suara ke suara berikutnya itu semakin indah, semakin indah, semakin indah. Sampai burung-burung, gunung-gunung itu ikut bertasbih. Itulah mukjizatnya Nabi Daud itu. Jadi Nabi SAW memuji Abu Musa, suaramu seperti Daud katanya. Kata Abu Musa, ya Rasul, kalau aku tahu engkau ada di samping rumahku, maka aku akan indahkan lagi. Itu belum seberapa itu. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW semangat untuk membaca Quran. Maka jangan meninggalkan Al-Quran. Ini amalan kedua. Amalan ketiga, Qiyamul Lail. Kalau memang bisa kita mampu melaksanakan Qiyamul Lail, walaupun mungkin tidak tiap hari, ya waktu-waktu mungkin 2-3 hari sekali. Yang penting ini amalan pekanan, amalan harian harus ada lah kan begitu. Karena bagaimanapun Qiyamul Lail itu ikhwatu fiddin itu mewariskan keikhlasan. Mau ria sama siapa orang yang sholat malam itu ikhwan? Nggak ada. Mau ria sama siapa? Antum bangun sendirian, kecuali antum live lain. Sebelum takbir antum buka TikTok dulu ya lah. Tapi kalau antum tidak buka handphone, antum sholat di saat manusia sedang tertidur, ini mewarisi keikhlasan namanya. Karena tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja kan. Kemudian juga yang kedua, tafakur di malam hari itu lebih berasa dibandingkan tafakur di siang hari. Kemudian juga yang ketiga, akan ada pengaruh kepada akhlak dia saat bermuamalah dengan manusia. Beda orang yang bermuamalah kalau dia tukang solat malam dengan orang yang tidak solat malam. Itu akan beda kita ini menghadapi orang itu. Karena orang yang solat malam itu jiwanya baik kata Nabi. Kemudian juga di waktu itu memang tempatnya kita bertobat kepada Allah kan. Ingat hadis tentang nuzul turunnya Allah ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang istighfar ku ampuni dosa-dosanya. Jadi memang waktu malam itu adalah waktu yang tepat untuk istighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, Qiyamul Lail itu termasuk sifat daripada sifat-sifat penduduk surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 15 sampai 17 kan, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ada kalimat wal mustaghfirina bil ashar. Mereka orang-orang yang beristighfar di waktu sahur.
Itulah salah satu sifat dari sifat-sifat penghuni sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini amalan-amalan harian. Kalau bisa jangan pernah meninggalkannya. Jaga salat 5 waktu. Kemudian jaga Al-Qur'an, kemudian jaga qiyamul lail, kemudian jaga zikir. Ya, zikir tentu pagi petang kan ada zikir itu. Zikir ini dalam sehari macam-macam zikir kan. Zikir setelah salat, zikir pagi petang, zikir sebelum tidur. Jadi banyak zikir-zikir itu. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Rasul, syariat-syariat Islam itu sudah banyak saya kerjakan. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, macam-macam saya lakukan. Kemudian orang ini mengatakan, "Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Maka habarkan kepadaku tentang sebuah amalan yang aku terus-terusan tidak bisa terus-terusan untuk mampu mengamalkan amalan itu. Kira-kira apa amalan yang bisa dilakukan terus-terusan? Kalau salat kan nunggu waktu. Zuhur ke asar, asar ke maghrib kan ada waktunya. Puasa juga ada waktunya, nunggu Senin Kamis. Ya. Kemudian juga haji apalagi gitu, nunggu banyak duit dulu. Jadi sahabat ini minta amalan yang bisa terus-terusan dilakukan sama dia. Yang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia gitu ya. Bisa dilakukan siapa saja, anak kecil, orang remaja, dewasa, tua, perempuan, laki-laki, sehat, sakit, safar, mukim. Pokoknya semua orang bisa melakukannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yazalu lisanaka ratban min dzikrillah." Maka jangan berhenti lisanmu untuk basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan ringan tapi pahalanya segudang. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir tentunya, karena setiap saya, antum atau siapapun, saya kira antum pasti punya handphone. Tidak mungkin tidak punya handphone. Zaman sekarang nggak punya handphone kampungan lah. Sekarang hampir semua punya handphone, 1 orang 2 pula handphonenya. Ada yang 3, ada yang 4. Apa dia sedang jual handphone saya tak tahu. Tapi yang jelas bahwa hampir tidak ada manusia di zaman sekarang kecuali tangannya ada handphone. Maka biar handphone ini bermanfaat dan mendatangkan pahala setiap hari, maka share-lah yang baik-baik. Kalau hendak menulis, tulislah dakwah di dalamnya. Kalau mau copy paste, ya copy paste dakwah di dalamnya. Artinya dengan wasilah handphone itu kita bisa menyebar kebaikan sebanyak-banyaknya dengan berdakwah lewat handphone. Bisa berdakwah lewat handphone. Ya siapa tahu coba kalau kita share di Facebook, kita share di Instagram, di YouTube atau di TikTok atau apalah namanya aplikasi dalam handphone itu. Entah ada yang baca akhirnya terpengaruh, entah ada yang mendengar akhirnya kemudian semangat ibadah. Kita tidak tahu. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan, "Man da'ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an." Siapa yang mengajak manusia ke dalam hidayah, kemudian dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita tidak ada yang tahu, gara-gara bacaan kita orang sadar, gara-gara ucapan kita orang sadar kan. Karena menyebar sesuatu yang sifatnya mudah sampai ke orang itu hari ini hanya lewat handphone. Lewat apa lagi? Dan Rasul mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ya Ali, demi Allah, kalau sekiranya lantaran lisanmu satu orang dapat hidayah, itu lebih baik dibandingkan unta merah. Maksudnya unta merah itu kendaraan yang paling mahal di zaman itu. Sebutkan kendaraan yang paling mahal di zaman sekarang. Berapa triliun harganya?
kalau satu orang sadar yang tadinya tidak sholat gara-gara baca tulisan kita akhirnya sholat? Atau orang-orang yang jarang ngaji akhirnya ketika baca tulisan kita akhirnya semangat ngaji, sadar dengan dosa-dosanya, maka dia akan dapat pahala besar. Maka ini juga amalan harian. Kalau memang kita tidak bisa lepas dari handphone, maka gunakan handphone itu untuk berdakwah. Ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pahala orang yang berdakwah itu tanpa batas, ikhwan. Itu kan sifatnya multi level pahala. Semakin banyak orang sadar, semakin banyak pahala yang didapatkannya. Ini amalan harian. Ya banyak lagi amalan yang lainnya. Ini kan kita mengambil amalan-amalan penting saja. Kemudian yang kedua, amalan pekanan atau mingguan. Pertama, jaga sholat Jumat. Nabi SAW mengatakan as-salatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah sebagai kafarah penggugur dosa di antara keduanya, selama dia berusaha meninggalkan dosa besar. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, man igtasala thumma atal jum'ata fa sallama qaddara lahu. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia berangkat Jumat, kemudian dia salat mutlak. Salat mutlak itu salat 2 rakaat salam sampai khatib naik mimbar. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, thumma ansat, kemudian dia diam hatta yafragha min khutbatihi, sampai khatib selesai khutbah. Dari mulai khatib naik sampai selesai dia diam. Thumma yusalli ma'ahu, kemudian salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dosanya akan diampuni sejak Jumat kemarin sampai Jumat hari ini kita lakukan. Jadi antara Jumat ke Jumat itu dosa-dosa kita akan digugurkan. Kan luar biasa, kawan. Tapi syaratnya ya tadi, mandi, jangan tak mandi. Ya. Kemudian juga dia berpagi-pagi, kemudian sholat sunnah mutlak, kemudian dia sergap dengan khatib dan imam, kemudian sholat bersama imam, maka itulah pahala Jumat ke Jumat itu akan menjadi penggugur dosa. Luar biasa, ya. Bahkan bukan hanya itu saja, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat itu untuk berdiri di pintu masjid dan membawa catatan di tangannya. Jadi setiap ada orang yang masuk dicatat oleh malaikat itu. Kalau dia mendapatkan saf pertama, maka malaikat mencatat dia mendapatkan pahala seperti berkurban seekor unta. Kemudian setelah saf pertama penuh, datang saf kedua, maka malaikat akan mencatat juga sama. Ini orang sudah mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Kemudian saf kedua penuh, datang saf ketiga, maka malaikat akan mencatat ini orang yang masuk ini dapat pahala seperti berkurban dengan seekor kambing. Ketika saf ketiga penuh, datang saf keempat, maka malaikat akan mencatat nih saf keempat nih akan mendapatkan pahala seperti korban seekor ayam. Kemudian saf yang keempat penuh, datang saf yang kelima, maka malaikat mencatat nih yang kelima nih pahalanya seperti kurban dengan telur ayam. Setelah saf kelima, malaikat nggak ada lagi tuh di pintu, karena sudah tinggal tai ayamnya tuh ke belakang tuh. Ya. Nah, sudah nggak ada lagi kan, malaikatnya sudah masuk ikut sholat Jumat tuh. Nah ini aneh hari ini, kadang-kadang saya jadi khotib itu kadang-kadang di banyak masjid itu berudul-berudul orang itu, kalau saya sudah naik khutbah itu baru berdatangan tuh. Apa nggak tai ayam namanya? Ya unta ya tak dapat gitu ya. Kemudian sapi tak dapat, kambing tak dapat, ayam tak dapat, telur pun tak dapat. Coba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kenapa ada perintah tabkir kita ini bersegera melaksanakan sholat Jumat. Karena berangkatnya saja sholat Jumat itu sudah pahalanya besar. Setiap langkah-langkah kaki menghapus dosa, mengangkat derajat, itu baru langkah kakinya tuh. Belum lagi kemudian keutamaan sholat Jumat itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah pekanan itu jangan
ya kalau bisa sih lakukan puasa Senin Kamis. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya soal puasa hari Senin, kata Rasul, fihi wulidtu fi wa fihi unzila alayya. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, dan hari Senin itu adalah hari ketika aku diangkat menjadi nabi. Jadi wahyu turun pertama itu hari Senin di Gua Hira, gitu maksudnya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang saumu yaumul itsnain wal khamis, puasa hari Senin dan Kamis, maka Rasul mengatakan tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rad amali wa ana shaim. Akan ditampakkan amal-amal kita ini setiap Senin dan Kamis, dan saya suka, kata Rasul, kalau amalanku diperlihatkan di hadapan Allah sementara aku sedang berpuasa. Maka kalau memang Allah Subhanahu wa taala berikan kesanggupan kita tahan lapar, maka biasakan puasa. Karena kan orang itu kan diberikan kemampuan ibadah itu macam-macam, ikhwan. Macam-macam. Ada orang yang hobi puasa tapi tak hobi salat malam. Ya kan? Karena kalau puasa dia tahan lapar, tapi kalau salat malam dia tak tahan kantuk. Jadi orang yang dia tiduran tapi dia tahan laparan tuh. Atau sebaliknya. Ya. Dia sanggup begadang dia. Dia bisa salat malam tapi laparan pula dia. Tak bisa dia puasa. Atau mungkin dia tidak bisa puasa, tidak bisa salat malam, tapi dia dermawan, orang yang suka sedekah. Ya. Jadi hobi ibadah manusia itu kan macam-macam ya. Ya, tapi ada juga mungkin dia pelitan orangnya, tak susah dia sedekah kan. Tapi kalau umpamanya dia zikir, baca Quran, rajin pula dia. Jadi manusia itu diberikan kekuatan dalam ibadah itu macam-macam. Makanya pintu sorga sendiri dibagi-bagi. Ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu jihad, gitu ya. Karena kemampuan orang beribadah itu kan beda-beda. Tapi kalau Allah anugerahkan kepada antum memang bisa berpuasa Senin Kamis, maka sangat baik sekali, itu ibadah pekanan namanya. Kemudian juga yang ketiga, silaturahim. Sekarang kan sudah ada handphone nih. Antum bisalah seminggu sekali bisa menghubungi keluarga. Bisa menghubungi keluarga supaya jangan terputus silaturahim. Karena pahala silaturahim ini besar, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 amalan penting pekanan. Kita masuk amalan bulanan. Yang pertama, jangan tinggalkan puasa ayyamul bid. Kalau tadi kan Senin Kamisnya. Kalau memang tidak bisa Senin Kamisnya, ambillah 3 hari dalam sebulan. Nabi SAW mengatakan, artinya berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Awsani khalili bi thalathin. Telah berwasiat kepadaku kekasihku, kata Abu Hurairah, maksudnya Nabi, dengan 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan sampai mati, gitu. Kemudian kata Abu Hurairah, saumu thalathati ayyami min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian wasolatu duha. Kemudian solat duha, wa naumu ala witrin, dan tidur ala witrin, di atas witir. Artinya kan kadang ada orang yang tidak bisa bangun malam, maka dia witir dulu baru tidur. Tapi kalau dia bisa tidur, maka witir malam lebih baik. Tapi kalau umpamanya karena lelah, capek gitu ya, witir ini ikhwan, itu ibadah luar biasa ya. Witir ini, dia solat malam terbaik itu solat witir. Padahal solat witir itu solat tercepat dari semua solat. Dia 1 rakaat saja cukup. Baca qul huwallah. Coba ya. Kan cepat kan? Berapalah menghabiskan waktu coba 1 rakaat baca qul huwallah. Cepat sekali kan? Tapi walaupun cepat ini solat terbaik dari semua solat witir ini. Karena Allah itu suka, dia sendiri witir dan suka witir. Ya. Jadi amalan pekanan adalah jangan tinggalkan puasa ayyamul bid, amal bulanan. Kemudian jangan tinggalkan sedekah. Masa sebulan sekali tidak bisa bersedekah?
Bakhil kalian tuh. Sebulan sekali masa tidak bisa bersedekah? Ya kalau tiap minggu, kalau di hari Jumat kan enak tuh ada kotak masuk alhamdulillah lah. Kalau bisa dia sedekah harian ya alhamdulillah, karena malaikat tuh setiap hari turun mendoakan orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya setiap hari, setiap pagi malaikat itu turun mendoakan. Kalau tidak bisa 1 pekan sekali lah sedekah, kalau tidak bisa 1 bulan sekali minimalnya kita sedekah, karena sedekah ini banyak manfaatnya, bahkan bisa dijadikan untuk menyembuhkan penyakit. Satu hari Imam Hakim itu An-Naisabur, ma'ruf ya karyanya. Kalau kita membaca hadis itu rawahu Hakim meriwayatkan, rawahu Bukhari meriwayatkan, dan begitu seterusnya. Jadi Imam Hakim An-Naisabur ini satu hari terkena penyakit. Dia sudah berobat ke sana kemari, tak kunjung juga sembuh. Jadi satu hari dia hadir di majelisnya Al-Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni ma'ruf, imam yang produktif, banyak mengarang kitab, salah satunya Aqidah Ashabil Hadis, ya, yang kitabnya sangat bagus sekali. Jadi Imam Hakim ini mengadu kepada Imam As-Sabuni dan mengatakan, ya Imam, bisa enggak kau minta doa murid-muridmu agar mendoakan kesembuhan penyakitku? Akhirnya Imam Sabuni pun ngomong di jemaah pengajiannya, mari kita doakan supaya Imam Hakim diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka murid-muridnya banyak mendoakan akan kesembuhan Imam Hakim ini. Lah dari sekian jamaahnya itu ada seorang wanita, seorang ibu-ibu, malam harinya bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat dan menghabarkan kepada ibu ini, sampaikan kepada Hakim, kalau ingin sembuh penyakitnya bersedekahlah dengan air. Akhirnya kemudian sang ibu ini menyampaikan kepada Imam Sabuni, maka Imam Sabuni menyampaikan kepada Imam Hakim, mudah-mudahan kalau engkau bersedekah Allah sembuhkan penyakitmu, karena Rasulullah SAW mengatakan tadawau mardokum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan cara sedekah. Akhirnya kemudian Imam Hakim pun mencari daerah-daerah yang berhajat dengan air, dia gali sumur, kemudian keluar air dan dia sedekahkan airnya kepada orang yang berhajat dengan air. Maka setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tadawau mardakum bis sadaqah, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa jadi obat, ya. Ustaz, saya sudah sering sedekah tapi kok tak sembuh-sembuh, kan gitu. Ingat bahwa sedekah untuk menyembuhkan penyakit itu ada syarat-syaratnya. Pertama, jangan diniatkan sedekahnya untuk kesembuhan dulu, tapi niatkan sedekah itu lillahi ta'ala dulu. Kan beramal itu karena Allah dulu, kan gitu ya. Jadi sedekahnya lillahi ta'ala dulu, itu yang pertama, minta keridhaannya. Baru setelah itu dengan wasilah sedekah itu kita minta kesembuhan. Jangan dibalik, kan itu. Saya sedekah karena penyakit, enggak sembuh-sembuh penyakitnya, Allah pula disalahkan. Kalaupun sudah umpamanya syarat-syarat sedekah itu terpenuhi, kemudian juga tak kunjung sakit, ya memang sudah takdir, mau diapakan, kan begitu. Takdir Allah itu tidak bisa dirubah. Boleh jadi dengan sakit itu gugurlah banyak-banyak dosa, karena ada sorga itu yang tidak bisa diraih dengan puasa, dengan solat, dengan zakat, dengan baca Quran, hanya bisa diraih dengan sabar. Dan sabar itu mesti harus ada ujian. Lah salah satu ujian yang berat itu adalah sakit biasanya. Taib, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimudan, banyak ya manfaat sedekah ini, bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit, macam-macam. Kemudian amalan yang kedua yang sifatnya juga pekanan adalah selain daripada sedekah secara umum, juga sebulan sekali kalau bisa berkunjunglah kepada atau datangilah anak-anak yatim. Anak-anak yatim, harus disayang anak-anak yatim itu. Jangan pula punya panti asuhan, ngerekrut anak-anak yatim, kemudian kecil dirawat sampai sudah besar kok nampak cantik gitu kan. Akhirnya diperkosa pula. Itu kan ada kasusnya tuh. Naudzubillah, kan itu.
Justru sebenarnya Nabi SAW mengatakan man dhamma yatiman bainal muslimin fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah. Siapa yang memasukkan anak yatim pada rumah-rumah kaum muslimin, dia makan dari rumah itu, dia minum dari rumah itu sampai betul-betul dia dicukupi, maka wajib orang yang mengkafilnya masuk surga. Makanya rumah yang ada anak yatimnya pasti berkah di situ. Rumah yang ada anak yatimnya itu berkah. Makanya antum yang bujangan cari janda yang punya anak, nikahi dia. Nah, itu sekalian dapat ibunya, mengkafil juga anak yatim. Anda mau Ustaz, saya mau yang kaya katanya. Ya. Jadi begitu cara mengkafilnya, tidak harus menikahi ibunya. Tapi kalau ingin seperti itu juga pernah dilakukan Nabi. Cara mengkafil anak yatim kan macam-macam. Salah satunya dengan menikahi ibunya. Seperti yang terjadi kepada Rasul ketika menikahi siapa? Ummu Salamah. Ya kan? Ummu Salamah ini anaknya banyak. Suaminya meninggal Abu Salamah ini. Dan kehidupannya memang susah. Anaknya banyak, hidupnya susah, dan dia seorang janda. Dan ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah terpukul berat. Sementara tidak ada laki-laki yang lebih dicintai bagi dia menurut Ummu Salamah adalah Abu Salamah. Sampai banyak sahabat melamar dia, ditolak dia. Alasannya bahwa tidak ada laki-laki yang paling saya cintai kecuali Abu Salamah. Kalau akhwat hari ini ya nggak ada lah. Kalau antum mati, kawin lagi Ustaz. Ya. Intinya bahwa Nabi SAW akhirnya melamar Ummu Salamah kan. Kemudian Ummu Salamah ketika itu sebenarnya mau nolak ya, dengan cara halus sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, gadis-gadis itu banyak, kenapa milih aku? Aku kan sudah tua katanya. Kemudian yang kedua, aku ini wanita pecemburu, sementara istrimu banyak wahai Rasul. Kemudian yang ketiga, kata Ummu Salamah ini, apa yang ketiga? Pertama, anakku banyak, usiaku sudah tua, dan aku wanita pecemburu. Tapi Nabi SAW meyakinkan tiga perkara ini. Kata Rasul, adapun usiamu sudah tua, aku juga sudah tua kan gitunya. Sama-sama tua, apa masalahnya? Oh, sekarang kan mana mau antum. Yang tua cari yang muda lah kan itu. Walaupun yang bangka pun tetap aja cari yang muda. Kemudian kata Nabi SAW, adapun anak-anakmu, anak-anakku. Artinya kalau antum menikahi janda yang punya anak, jangan mau ibunya saja, harus mau juga anaknya. Anak-anakmu adalah anak-anakku kata Rasul. Jadi jangan dibedakan. Adapun sifat pencemburumu kata Nabi SAW, aku akan berdoa kepada Allah semoga Allah hilangkan. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah untuk menghilangkan sifat cemburunya Ummu Salamah, betul-betul hilang. Dia tidak punya cemburu lagi, sehingga dia satu-satunya istri yang paling berakal. Kalau istri yang lain cemburuan, Aisyah, Hafsah cemburuan, Ummu Salamah tidak. Makanya dia wanita satu-satunya berakal tuh di antara istri si Nabi itu. Kalau ada masalah mesti dia yang diutus. Antum tahu doanya? Doanya antum tahu? Ya. Kalau tahu anak kasih tahu kan gitu. Teman anak tak tahu juga itu masalahnya. Karena riwayatnya begitu saja kan. Rasul berdoa tapi lafadznya enggak jelas kan itu ya. Taib. Intinya bahwa Rasul menikahi Ummu Salamah kemudian mengkafil anak-anaknya. Itulah bentuk kafilul yatim namanya. Mengkafil anak yatim itu dengan cara menikahi ibunya. Kemudian dirawat anak-anaknya. Ini kesempatan dapat ibunya juga bisa menjadi kafil yatim. Dan Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini, kata Rasul. Saya dan para pengkafil anak yatim di sorga seperti ini, saking dekatnya. Ya. Ataupun kalau tidak menikahi ibunya tidak ada masalah. Kita ambil anaknya saja sampai dia balik. Bu, ibu kan susah hidupnya, biarlah anak ibu itu sama kami. Nanti kalau setelah anak ini dewasa balik, kami kembalikan. Karena Rasul mengatakan la aitama ba'dal bulug, tidak dinyatakan yatim kalau sudah balik. Jadi batas anak yatim itu sampai balik. Baliknya laki-laki 15 tahun, baliknya wanita 9
tahun. Artinya kalau antum mengambil bayi anak yatim, kemudian antum hidupi mereka, cukupi mereka, baik kehidupan badan, ruh ataupun sekolahnya, sampai dia balik, berarti antum sudah mengkafil anak yatim itu. Karena kalau sudah di atas balik, posisinya bukan yatim lagi walaupun ayahnya meninggal. Boleh jadi kalau dia susah ya kita katakan fakir, kita katakan miskin kan itu. Kalau kita tetap menolong berarti bukan menolong anak yatim tapi menolong orang miskin, beralih dia pahalanya. Ya. Saya bayangkan kalau kita mengkafil anak yatim dari besar sampai balik, walaupun balik masih juga antum biayai, berarti antum dapat 2 pahala. Pertama anak yatim antum kafil, setelah itu beralih dari anak yatim ke orang miskin, dapat 2 pahala kan? Ya, kalau seandainya tidak ada batas usia anak yatim itu, ya antum anak yatim juga kan? Bisa juga antum minta juga. Antum buat panti asuhan aja lah. Saya anak yatim juga Ustaz, pada tua bangka tuh. Makanya kemudian dibatasi dengan usia balik. Ya, itu baru dia katakan anak yatim. Jadi kalau memang bisa lah ya bulanan itu ya datang anak-anak yatim, datang ke fakir miskin, tolong mereka. Ya. Ini amalan bulanan dan amalan tahunan ya kalau Allah berikan rizki kepada kita, haji atau umroh lah. Ini amalan tahunan nih, haji ataupun umroh. Kalau tidak bisa haji ya umroh. Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling afdal. Maka Rasul mengatakan imanun billah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian sahabat bertanya, apalagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan jihad di jalan Allah. Kemudian apalagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan hajjun mabrur, haji yang mabrur. Dan syarat haji yang mabrur itu ada 5. Kalau anda ingin haji dan ingin mabrur hajinya, pertama berangkat dari harta yang dihalalkan, bukan harta hasil korupsi ya, ataupun hasil dari judi online. Kemudian yang kedua, an yabta'ida anil fiski wal ithmi wal jidali fi. Ketika pelaksanaannya jauhi kefasikan, jauhi dosa dan jangan berdebat. Kemudian yang ketiga, an ya'tiya bil manasik wifqa sunnatin nabi. Hendaklah belajar manasik haji yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan aneh-aneh. Ya, karena biasanya orang berangkat haji karena enggak ada ilmunya, akhirnya terkadang melaksanakan manasik itu jauh daripada sunnah. Harusnya melempar batu malah sendal buat dilempar. Ya. Kemudian juga yang keempat, an yura'i bihajjihi, alla yura'i bihajjihi, bal yukhallisu fihi li rabbih. Jauhi riya dengan hajinya itu. Makanya sering saya katakan bahwa yang kurang di negeri kita ini saat melaksanakan haji adalah bimbingan manasik haji, terutama soal niat. Soal niat tuh. Makanya kita lihat coba habis orang haji kemarin itu kan dari jemaah mana itu, jemaah Makassar tuh mana gitu kan. Itu pulang haji didandani. Ada yang emasnya berkilau-kilau ya. Dari leher sampai kaki dipasang. Apa tujuannya? Orang turun dari pesawat itu kan harusnya pakai pakaian yang sederhana, yang syar'i kan gitu. Bukannya bermegah-megah. Bahkan ada yang kemudian ketika habis haji tidak dipanggil haji atau bu haji itu sakit hati itu. Enggak mau lagi tuh nengok sama dia tuh. Kenapa? Aku udah menghabiskan uang banyak kok enggak dipanggil Pak Haji katanya. Jadi banyak faktor, makanya kalau ingin haji mabrur tinggalkanlah. Kalaupun seandainya kita tidak ada niat dipanggil haji, tiba-tiba ada yang memanggil Pak Haji, itu namanya busyrul ajil kata Rasul. Itu kabar gembira yang disegerakan di dunia. Tapi bukan karena keinginan kita meminta dipanggil itu maksudnya. Yang masalahnya kita belum haji dipanggil Pak Haji senang pula. Gara-gara antum pakai peci putih masuklah ke pasar sini. Ini pedagang ini pandai supaya antum beli. Ya, ji katanya. Antum jangan nengok karena antum enggak pernah haji. Kemudian juga yang terakhir, alla ya'qubu bi maksiatin aw itsmin. Jangan sampai setelah melaksanakan haji itu justru malah kemudian balik kepada maksiatnya atau lebih parah maksiatnya daripada sebelum hajinya. Ya, kalau memang Allah berikan rezeki setahun sekali ya haji atau minimalnya umrah. Karena Rasul yang mengatakan al umratu ilal umrah kafaratun
lima bainahunna idajtunibatil kabair. Umrah ke umrah juga bisa mengkikis dosa. Bisa mengkikis dosa antara umrah ke umrah berikutnya. Itu kalau Allah berikan rezeki kita bisa umrah tiap tahun, alhamdulillah. Ya. Tapi yang penting pernah haji, karena kan yang wajib satu kali. Pernah umrah karena yang wajib satu kali. Berarti kalau haji berkali-kali atau umrah berkali-kali, itu yang berkali-kali sunnah saja. Kalau memang ada yang lebih urgent daripada itu, umpamanya menolong fakir miskin, umpamanya saya sudah umrah tapi ada dana lagi untuk umrah, tapi ada tetangga yang miskin yang butuh pertolongan kita, maka sebaiknya mana yang lebih utama didahulukan kan itu. Jangan memikirkan diri sendiri saja. Nah di sini inilah amalan-amalan yang sederhana yang sifatnya harian, pekanan, kemudian bulanan dan tahunan, yang kalau seandainya kita luputkan ini sangat sayang. Ya, ini karena amalan-amalan yang sering kita dengar ini sebenarnya ini amalan-amalan penting. Yang kalau orang itu meninggalkannya bisa menyesal nanti di hari yang tidak ada penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.